Selamat sore, Romo Marbidi yang udah join dengan kita. Ya, silakan Pak Halim. Halo, selamat sore Romo. Selamat sore. Barusan membantu yang ada kendala di suara. Jadi ini. Selamat sore Romo, terima Selamat kasih. sore. Salam kenal, terima kasih waktunya untuk meluangkan waktu untuk kita mengajar kita pada sore hari ini. Baik. Selamat sore Romo. Selamat sore. Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 6, kita mulai saja ya. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita mulai pertemuan kursus kita pada sore hari ini dengan berdoa malaikat Tuhan terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, doakan kami yang berdosa ini, sekarang kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa, sekarang waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena insul dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur padamu karena pada sore hari ini kami semua dapat berkumpul bersama di media Zoom ini. Terima kasih atas setiap penyertaan-Mu sepanjang hari ini ya Bapa, sehingga kami semua berada di sini dalam keadaan yang baik. Kami semua berkumpul untuk bersama-sama kami ingin mendalami sabda-Mu ya Bapa. Tuntunlah kami semua, utuslah Roh Kudus ke dalam hati kami masing-masing. Terangilah hati dan pikiran kami, sehingga apa yang disampaikan pada sore hari ini melalui perantaraan Romo Marmidi boleh kami pahami, boleh kami refleksikan, dan boleh kami hari-hari. Semuanya ini Bapa, supaya kami boleh menjadi bagian dari rencana dan kehendak-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah semua yang ada di sini ya Bapa, setiap media, jaringan internet yang kami gunakan, semoga semuanya Kau lancarkan dan Kau hindarkan dari segala hambatan. Semua ini kami mohonkan kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih, selamat malam sekali lagi untuk Romo Marmidi. Bapak Ibu sekalian, Ibu Ellen, Ketua Komisi Kerasulan Kitab Suci. Pada sore hari ini kita berkesempatan untuk mendalami kisah para rasul, yaitu dari bab 8 ayat 4 sampai 40, di mana topiknya adalah Filipus, Petrus, Yohanes mewartakan Injil di Samaria. Pada sore hari ini kita akan dipandu oleh Romo Marmidi, SCY.
ya, di mana beliau ini saat ini merupakan formator di Seminari Tinggi Santo Petrus Pematang Siantar. Dan selain itu, beliau juga aktif sebagai dosen kitab suci di Fakultas Filsafat Universitas Santo Thomas Medan. Dan beliau telah menyelesaikan studi doktoral teologi kitab suci dari Universitas Urbaniana Roma di tahun 2021. Begitu kira-kira perkenalan singkat dari Romo Marmidi. Sebelum saya mulai, saya mau ingatkan kepada Bapak Ibu sekalian, saat ini saya akan share link untuk presensi, jadi bisa mulai presensi sampai nanti setelah kursus, 15 menit setelah kursus baru presensi ini akan kita tutup. Lalu yang kedua, mengenai materi sudah kami share di grup WA. Jadi bisa mengikuti kursus ini sambil melihat materi yang sudah kami share di grup WA. Kemudian yang ketiga, seperti minggu lalu, tanya jawab akan kita lakukan secara kolektif. Ketika Bapak Ibu ada suatu pertanyaan yang timbul, langsung saja tulis di kolom chat secara japri ke kami, host, bisa ke saya atau bisa ke Kak Rudi. Nanti kami akan secara kolektif merangkum seperti pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian untuk kemudian bisa ditanggapi oleh Romo Marmidi. Baik, tanpa berpanjang lebar, media ini saya serahkan sepenuhnya pada Romo Marmidi. Monggo Romo. Terima kasih Pak Halim dan Komisi Kerasulan Kitab Suci Keuskupan Malang dan Bapak Ibu sekalian, selamat malam. Suara saya jelas karena saya jauh. Jelas, Romo. Oke, baik, jelas. Sebelumnya terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya ini untuk memberi dua kali paling tidak nanti materi tentang kisah para rasul. Baik, langsung kita mulai saja. Saya sudah men-sharekan bahan dan bisa mengikuti bahan itu ya, sambil melengkapi apa yang akan saya jelaskan, dilengkapi dengan apa yang akan saya jelaskan. Nah, tema yang diberikan kepada saya dalam pertemuan ini adalah Kisah Rasul bab 8 ayat 4 sampai 40, kisah tentang Filipus, Petrus, Yohanes dalam rangka mewartakan Injil di Samaria. Saya kira untuk pengantar kemarin sudah dijelaskan tentang awal mula gereja yang ditulis dalam Kisah Para Rasul, di mana bermula dari para rasul ke 11 rasul ya, yang berkumpul lalu menyaksikan Yesus naik ke surga. Dan di sana tidak hanya para rasul nampaknya, ada Maria ibu Yesus, ada saudara-saudara Yesus, dan ada beberapa perempuan di sana. Nah, setelah itu ada peristiwa pemilihan pengganti Yudas Iskariot, lalu Pentakosta. Selanjutnya, setelah Pentakosta, kisah para rasul didominasi oleh tokoh Petrus yang berkhotbah, mewartakan Injil, lalu juga mengadakan banyak mukjizat. Setelah itu dalam bab 6, karena para rasul ini sibuk dalam mewartakan firman, mereka kekurangan tenaga, lalu dipilihlah 7 orang yang disebut sebagai diakon ya, atau diaken, nanti saya jelaskan juga. Mungkin sudah dijelaskan di sini ya. Nah, selanjutnya ada seorang yang dipilih tadi, kisahnya ditulis Stefanus, dan dalam bab 8 ini Filipus. Nah, gitu ya. Baik, sebagai pengantar, dari mana kisah dalam bab 8 ini bisa kita ambil secara tematis? Berangkat dari sini ya. Dari sini, dari kisah bab 1 ayat 8, ketika Yesus mengatakan ini kepada para murid, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu,
dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, ini dikatakan oleh Yesus kepada kamu. Siapa itu kamu? Kamu di sini adalah 11 murid. Nah, 11 murid diminta untuk menjadi saksi Yesus Kristus setelah mereka itu menerima Roh Kudus. Mulai dari mana? Dari Yerusalem. Bab 1 sampai bab 7 itu kisah-kisah kesaksian para murid di Yerusalem. Lalu bab 8 ayat 4 ini baru mulai ya mulai di Samaria ya. Lalu nanti sampai ke ujung bumi. Dari apa yang Yesus katakan dalam bab 1 ayat 8 ini, kemudian disusul di bab 2 ayat 1 sampai 13, di mana di sana dikisahkan para murid menerima Roh Kudus. Lalu dalam kisah bab 2 ayat 14 sampai 7 ayat 3, bercerita tentang perjalanan para rasul menjadi saksi Kristus. Para rasul mewartakan Injil sebagai saksi Kristus, lalu orang-orang percaya bertambah. Ini semua ada dalam bimbingan Roh Kudus. Lalu para rasul disebut secara khusus sebagai saksi. Apa itu saksi? Yang jelas di sini, saksi menunjuk pada bahwa mereka para rasul itu merupakan saksi atas fakta kisah hidup, penderitaan, dan kebangkitan Yesus. Mereka ini pernah bersama dengan Yesus, melihat Yesus, mengalami hidup bersama juga dengan Yesus. Nah, karena itulah kepada mereka ditekankan saksi ini. Lalu, ketika para rasul ingin memfokuskan pada doa dan pelayanan firman, mengapa mereka ingin fokus pada dua hal itu? Karena umat semakin bertambah. Mereka ingin fokus pada doa dan pelayanan iman. Firman. Sementara tugas-tugas lain seperti pelayanan meja yang mungkin pada saat itu mengarah kepada perjamuan seperti perjamuan yang kemudian berkembang dalam tradisi, itu perjamuan Ekaristi, itu kekurangan pelayan sehingga dipilihlah 7 orang dari antara jemaat yang kemudian disebut sebagai, ada yang menyebutnya diaken, ada diakon ya. Di dalam bab 6 itu mereka dipilih untuk melayani meja, melayani itu dalam bahasa Yunaninya itu diakoneo ya. Kalau diakonos itu pelayan. Ya, saya mengambil istilah dari situ ya, mengambil istilah dari situ. Di sana ada 7 orang, Stefanus, Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus ya. Dari 7 orang ini bab 7 kisah Rasul bab 7 bercerita tentang Stefanus, lalu bab 8 tentang Filipus. Nah, kisah bab 8 ayat 4 sampai 40 adalah pelayanan diakon Filipus tadi ya, dan para rasul Petrus dan Yohanes dalam menjadi saksi Kristus. Dalam bab 8 ini pula kita akan melihat kesatuan pewarta Injil antara para rasul yang diwakili oleh Petrus dan Yohanes dan orang yang dipilih yang disebut sebagai diakon atau diaken ya di situ. Nah, sekarang kita lihat dulu Filipus, mungkin karena ada 2 nama Filipus ya, Filipus murid Tuhan Yesus, salah satu dari 11 rasul, disebut dalam kisah Rasul bab 1 ayat 13, lalu juga ada Filipus, salah satu dari 7 orang yang dipilih sebagai pelayan meja, yang dalam bab 21 diidentifikasi sebagai pemberita Injil, dan dia mempunyai keluarga, di mana anaknya itu perempuan dan anak-anaknya ini menjadi pewarta Injil, nabiah semacam itu. Nah, Filipus dalam kisah bab 8 ini adalah Filipus pemberita Injil itu, yaitu satu dari ke-7 orang yang dipilih. Menurut Eusebius, seorang uskup pada
tahun 250-an ya, Filipus ini adalah seorang yang ditabiskan menjadi diakon. Nah, menurut Eusebius ya. Jadi istilah-istilah yang kemudian berkembang dalam gereja Katolik, dalam tradisi Katolik ya, itu di sini masih dalam arti tertentu, masih dalam tema secara umum ya, tidak sistematis seperti sekarang ini. Nah, sementara itu Petrus dan Yohanes merupakan rasul, jelas rasul yang sejak semula dipanggil untuk mengikuti Yesus, menyaksikan hidup Yesus. Nah, kisah para rasul ini kan yang menulis Lukas, ya, penulis Injil Lukas, dan menulis Injil Lukas ini menggunakan istilah rasul kebanyakan ditujukan kepada 12 orang itu, 12 yang dipilih oleh Tuhan Yesus. Dan beberapa kali mereka, antara Petrus dan Yohanes, kalau kita mencoba membaca kisah para rasul, itu diceritakan bersama, ya. Bab 3, bab 4, ya, itu disebut bersama, bab 8, sama seperti dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes itu juga menyebut Petrus bersama dengan ada istilah murid yang terkasih ya dalam Injil Yohanes dan diidentifikasi sebagai Yohanes. Nah, umumnya seperti itu. Nah, ini menjadi pertanyaan juga, mengapa dua rasul itu ditampilkan selalu bersama? Ya, ini. Nah, ini menarik sekali untuk diamati. Mengapa mereka selalu bersama antara Petrus dan Yohanes? Dalam Injil Yohanes itu ditekankan di situ ya, ada penekanannya. Dan dalam kisah para rasul juga sama. Nah, sekarang kita lihat Filipus, Petrus, dan Yohanes ya, secara khusus ini. Saya akan membahas per bagian-bagian ya. Ada yang nanti di perikop terakhir itu ayat per ayat supaya lebih jelas. Nah, bab 8 ayat 4 sampai 40 dibagi menjadi beberapa bagian kalau kita melihat tokoh yang diceritakan di dalamnya. Ayat 4 sampai ayat 13 bercerita tentang Filipus ya, lalu orang-orang Samaria dan Simon. Tempat terjadinya cerita di mana? Di suatu kota di Samaria. Berarti di sini mulai penginjilan di kota Samaria. Saya harap pertemuan yang lalu menjelaskan mengapa kok Yesus itu menyuruh para murid menjadi saksi mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Ini mempunyai tujuan juga teologis ya, ada urutannya di sana. Nah, di sini mulai bab 8 mulai di Samaria. Lalu ayat 14 sampai 25 tokohnya Petrus dan Yohanes. Ada orang-orang Samaria juga di situ dan juga ada Simon. Nah, ada dua Simon di sini ayat perikop sebelumnya dan ini. Lalu kejadiannya di mana? Di tanah Samaria. Lalu perikop bagian yang terakhir ya ayat 26 sampai 40 kembali lagi cerita tentang Filipus. Nah, tapi ceritanya tidak lagi di Samaria. Ceritanya terjadi di jalan, di tengah jalan antara Yerusalem ke arah Gaza. Ya, ke arah Gaza, antara Yerusalem ke arah Gaza. Untung kisah para rasul tidak zaman sekarang ya. Kalau zaman sekarang hancur lebur gitu. Jalan ke Gaza ya. Nah, lalu Filipus, di situ cerita Filipus dengan seorang sida-sida Ethiopia. Nah, tidak dengan orang Samaria lagi, tetapi dengan seorang sida-sida Samaria. Nah, itu. Nah, pembahasan akan dibagi menjadi 3 bagian ini. Jadi Filipus, Petrus, dan Yohanes, dan kembali ke Filipus lagi. Yang pertama Filipus, ya, Filipus dan orang-orang Samaria, ayat 4 sampai 13. Nah, dikatakan di sana di ayat 5, 6 dan juga ayat 12, ayat 6, 13 ya. Filipus ini memberitakan Mesias.
memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus, dan membuat tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Ingat di sini, siapa itu Filipus? Filipus di sini adalah orang yang tadi yang saya sebutkan, orang yang dipilih untuk melayani meja. Jadi bukan anggota dari ke-12 para rasul, tapi orang yang dipilih oleh para rasul. Tapi di dalam ayat ini, perikop ini, apa yang dilakukan oleh Filipus itu juga sama seperti yang dilakukan oleh para rasul. Apa itu? Memberitakan Injil. Nah ini, dan juga Filipus membuat mukjizat. Sama dengan Petrus di cerita sebelumnya, itu bab 4, ya, Petrus itu berkhotbah, dan kemudian bab 3, ya, 4, Petrus berkhotbah dan membuat mukjizat, menyembuhkan orang sakit. Di sini juga Filipus melakukan hal yang sama. Jadi dari segi tugas yang dilakukan, apa yang dilakukan Filipus juga apa yang dilakukan para murid, para rasul juga. Nah, apa itu tanda-tanda? Kalau memberitakan Injil, Injil itu apa? Jelas di sini dikatakan dalam ayat 12, Injil itu berisi tentang Yesus Kristus, tentang kerajaan Allah. Nah, tanda-tanda yang dimaksud yang dibuat oleh Filipus itu mana? Mengarah ke ayat 7 dan 8, yaitu bahwa ia mengusir roh jahat dan menyembuhkan orang lumpuh dan timpang. Kalau kita melihat kembali dalam Injil Lukas, ya, di sana kita menemukan di mana Yesus mengutus 70 orang, gitu ya, mengutus 70 orang, ya, selain ke-12 murid, dan mereka itu diberi kuasa untuk mengusir setan, menyembuhkan orang yang sakit, dan seterusnya. Nah, di sini Filipus juga nampaknya juga mempunyai penyertaan Tuhan yang sama dengan ketika Yesus mengutus orang-orang tersebut, itu dapat melakukan tanda-tanda. Nah, lalu tanggapan orang-orang Samaria terhadap apa yang dilakukan oleh Filipus itu bagaimana? Nah, mereka mendengar pemberitaan, ya, artinya apa? Mendengar pewartaan yang dilakukan oleh Filipus tentang Yesus Kristus, tentang nama Yesus, tentang kerajaan Allah. Mereka mendengar, ya. Lalu mereka melihat tanda-tanda yang dibuat oleh Filipus dan menerima dengan bulat hati pemberitaan itu, dan mereka bersukacita, dikatakan ayat 8. Ini nampaknya jemaat perdana saat itu ketika terbentuk oleh pewartaan Injil dari para murid, ya, dari para rasul ini, mereka ada nuansa sukacita untuk mendengarkan pewartaan tersebut. Mereka tidak hanya mendengar khotbah, tetapi melihat tanda, ya, dalam bentuk sungguh mukjizat. Nah, setelah mereka menerima pemberitaan itu dan bersukacita, mereka percaya dan memberi diri dibaptis. Nah, di sini ada, kalau di dalam tradisi gereja kita sebelum baptis kan ada pelajaran dulu, ya. Nah, rupanya juga di sini ada struktur yang dialami oleh jemaat perdana, di mana mereka diberi menerima pengajaran tentang Injil, melihat tanda-tanda, percaya, lalu dibaptis, ya, memberi diri dibaptis. Ini respon mereka. Mereka dengan kata memberi diri, mereka itu rela, ya, jadi rela. Tidak ada unsur paksaan di situ. Dan pembaptisan yang mereka terima adalah akibat dari apa? Akibat dari apa yang mereka dengar, ya, lihat, lalu mereka percaya. Lalu ada di situ kasus Simon, seorang penyihir Samaria dikatakan, ya, ini khusus, ya. Jadi seakan-akan penulis kisah para rasul ini memasukkan seorang yang
sangat kontra dengan para rasul, ya. Jadi seorang penyihir, ya. Jadi kan yang satu itu memberitakan Injil, yang satu itu penyihir yang tidak percaya kepada penyelenggaraan Allah. Nah, penulis Kisah Para Rasul menyebut secara khusus Simon, seorang penyihir Samaria ini. Nah, dikatakan di sana banyak orang mengikutinya. Bahkan mereka menganggapnya sebagai kuasa Allah. Mungkin mempunyai banyak murid juga Simon ini. Mereka banyak orang takjub kepada Simon ini. Nah, Simon yang ditakjubi oleh banyak orang dan menurut banyak orang itu Allah berkuasa atas dirinya. Ketika ia melihat apa yang dilakukan oleh Filipus, justru ia sendiri takjub. Ya. Mau mengatakan apa? Mau mengatakan bahwa orang yang dikagumi saja takjub melihat Filipus, apalagi orang yang tidak dikagumi pastilah lebih takjub dari Simon ini. Mau mengatakan mungkin seperti itu, ya. Ia takjub melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Filipus. Dia juga sama seperti yang lain percaya dan memberi diri dibaptis. Setelah dibaptis, dikatakan dia bersama dengan Filipus. Nah, apa yang terjadi dalam diri Simon itu ada perubahan 180 derajat. Semula dia itu sebagai penyihir, orang yang ditakjubi oleh orang banyak. Ketika di hadapan Filipus, ia menjadi orang yang takjub. Nah, ini cerita pertobatan, ya, cerita pertobatan jemaat perdana, ya. Ini kasus Simon. Nah, saya menyebut istilah, saya tidak tahu Romo yang kemarin pernah menyinggung ini atau tidak, yang dari 7 orang yang dipilih oleh para rasul untuk menjadi pelayan meja itu, mereka ini, ya. Saya menggunakan istilah diakonos dalam bahasa Yunaninya, ada yang mengatakan diaken, ya. Tapi yang utama adalah menunjuk 7 orang yang dipilih oleh para rasul. Sekali lagi, lewat Filipus kita tahu bahwa mereka ini mewartakan Injil disertai dengan tanda. Dan mujizat yang dilakukan oleh Filipus itu seperti mujizat yang dilakukan oleh Yesus juga, ya. Ketika Yesus mewartakan Injil kerajaan Allah dalam Injil Matius, dikatakan Yesus pun berkeliling di seluruh dunia, di seluruh Galilea, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Apa yang dilakukan oleh Filipus mewartakan Injil juga membuat tanda dan mujizat, sama seperti dulu Yesus melakukannya. Juga apa yang dilakukan Filipus sama seperti yang dilakukan oleh Petrus. Petrus juga melakukan tanda-tanda dan mujizat dalam rangka menjadi saksi Kristus. Nah, jadi Filipus seorang diakonos ini, ya, di bab 8 ini, ya, diceritakan bahwa ia memberitakan Injil, membuat tanda-tanda dan mujizat, dan pasti juga membaptis. Itu, membaptis. Saya mengangkat ini, mengapa? Karena ini ada dalam hubungannya dengan bab 1 ayat 8, di mana Yesus itu meminta para muridnya untuk menjadi saksi. Apa itu menjadi saksi Kristus? Bagaimana menjadi saksi Kristus? Dan diceritakan aktivitas menjadi saksi Kristus adalah lewat Filipus kita tahu memberitakan Injil, membuat tanda-tanda dan mujizat, dan membaptis. Itu merupakan bagian dalam menjadi saksi Kristus. Nah, sekarang perikop selanjutnya ayat 14 sampai 25. Sekarang tokohnya berganti, bukan lagi Filipus tapi Yohanes. Tapi apa yang dilakukan oleh
Petrus dan Yohanes. Tapi apa yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes itu merupakan kelanjutan dari apa yang dilakukan oleh Filipus. Karena apa? Karena Filipuslah yang memulai pewartaan Injil di Samaria. Lalu Petrus dan Yohanes pergi ke Samaria dan menemukan orang-orang sudah beriman, bahkan sudah dibaptis. Pastilah dibaptis oleh Filipus. Nah ini. Nah, Petrus dan Yohanes itu adalah rasul, seperti yang saya tegaskan tadi. Istilahnya apostolos, dari 2 dari 12 orang. 12 orang yang dipanggil lalu diutus untuk menjadi saksi. Meskipun dalam Kisah Rasul bab 1 ayat 8, ketika Yesus sebelum naik ke surga meminta para muridnya untuk menjadi saksinya, di sana hanya 11. Belum ada pemilihan. Matias, ya, Yudas Iskariot sudah pergi, ya, ini. Nah, apa yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes ketika mereka ada di Samaria, di tanah Samaria? Petrus dan Yohanes itu berdoa. Gimana nih? Nah, berdoa supaya orang-orang Samaria beroleh Roh Kudus, dikatakan. Ya, dalam ayat 16 dikatakan demikian. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Jadi waktu itu ketika Filipus membaptis, lalu rasul yang diutus oleh para rasul lain dari Yerusalem pergi ke Samaria, 2 orang. Mereka mengatakan bahwa Filipus itu membaptis hanya dalam nama Tuhan Yesus. Dan orang-orang yang dibaptis itu belum menerima Roh Kudus. Ya, ini pernyataan mereka, Petrus dan Yohanes. Lalu apa yang dilakukan oleh para rasul ini? Nah, para rasul kemudian mengadakan pencurahan Roh Kudus, ya, dengan cara apa? Menumpangkan tangan atas mereka. Dikatakan dalam ayat 17, mereka menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Nah, di sini penerimaan Roh Kudus ditandai dengan penumpangan tangan. Kalau dalam Kisah Rasul bab 2, penerimaan Roh Kudus yang dialami oleh para rasul tidak penumpangan tangan, tetapi turun dalam rupa lidah-lidah api. Seperti itu, hinggap di atas mereka. Nah, mereka yang tidak mengalami peristiwa itu, apakah mereka juga menerima Roh Kudus? Di sini dijelaskan lewat penumpangan tangan para rasul, mereka juga menerima Roh Kudus yang sama. Nah, tentang penumpangan tangan, ya, karena ini ada di dalam tradisi kita, dalam gereja Katolik terutama ditemukan ketika ada tabisan imam, ada penumpangan tangan, jelas di sana, ya. Nah, tentang penumpangan tangan itu juga ada dalam tradisi Perjanjian Lama, ya. Berbeda-beda temanya. Nah, penumpangan tangan dihubungkan dengan pemberian berkat, ya. Ketika Yakub atau Israel meletakkan tangan pada kedua anak dari Yusuf, Efraim dan Manase, itu Yakub memberkati mereka. Sama dalam Injil juga diceritakan Yesus meletakkan tangan pada anak-anak memberkati mereka. Ini dihubungkan penumpangan tangan dengan memberi berkat. Nah, penumpangan tangan juga dalam suksesi kepemimpinan, ya. Pergantian kepemimpinan itu ketika Musa itu mempersiapkan Yosua untuk menjadi pemimpin, dilakukan dengan apa? Penumpangan tangan. Musa menumpangi tangan Yosua, karena Yosua inilah yang kemudian melanjutkan untuk memimpin umat Israel memasuki tanah terjanji. Ini persiapan, ya, artinya itu pergantian pemimpin. Juga orang-orang Israel dalam rangka mempersiapkan imam-imam Lewi sebelum mereka melayani, juga dengan peletakan tangan di atas mereka. Ada penumpangan tangan.
Ini khusus tentang imam sebelum mereka bertugas melayani, ya. Ini ada semacam ritus penumpangan tangan. Nah, juga dalam Kisah Rasul bab 6 ayat 1-7, ketika para murid memilih 7 orang pelayan untuk melayani meja, mereka diteguhkan oleh penumpangan tangan. Sebelum melayani, ya, ditumpangi tangan oleh para rasul. Nah, kalau kita melihat juga membaca kisah para rasul, nanti juga kita akan menemukan beberapa kisah penumpangan tangan. Salah satunya itu bahkan Paulus sendiri, ketika Paulus mau berangkat ke Yerusalem dari Antioquia, ya, untuk mengikuti pertemuan dengan para rasul di Yerusalem, bab 14 kalau tidak salah, ya, 13 atau 14. Rasul Paulus itu ditumpangi tangan oleh para penatua yang ada di Antioquia itu. Semacam peneguhan, ya. Nah, ini jadi tradisi penumpangan tangan itu sudah ada sejak sebelum kisah para rasul, jemaat perdana, ya, tetapi dikaitkan dengan tema-tema yang berbeda. Nah, khusus dalam bab 8, penumpangan tangan dihubungkan dengan turunnya Roh Kudus. Itu. Nah, dalam Kisah bab 8 ayat 14-15, ya, apa artinya, ya, bahwa mereka para rasul menumpangi tangan lalu kemudian Roh Kudus turun atas mereka. Kalau kita membaca keseluruhan kisah para rasul, kita akan menemukan hal yang berbeda. Nah, dan ini seperti dalam bab 10 ayat 44, di sana roh diberikan sebelum dibaptis. Nah, ini kan kebalikannya. Ada orang belum dibaptis tapi sudah menerima Roh Kudus. Nah, itu, ya. Jadi apa? Dalam kisah bab 8 ini bukan berarti bahwa karunia roh itu bergantung pada penumpangan tangan. Tetapi penumpangan tangan itu merupakan tanda orang menerima Roh Kudus. Tapi tidak hanya dengan itu. Tidak hanya dengan penumpangan tangan bahwa orang itu menerima Roh Kudus. Nyatanya dalam bab 10 ayat 44 tadi saya katakan, roh diberikan sebelum baptisan dan tidak ada referensi mengenai penumpangan tangan, ya. Ketika orang-orang menerima roh itu tidak ada. Nah, itu. Nah, pekerjaan salah satu dari 7 diaken tadi itu digabungkan dengan pekerjaan 2 dari 12 rasul, ya, mau menunjukkan persatuan dan kerjasama di sini. Jadi apa yang dilakukan oleh Yohanes dan Petrus itu meneguhkan apa yang dilakukan oleh Filipus sebelumnya, ya. Nah, kerjasama mereka ini artinya Petrus dan Yohanes itu tidak menyalahkan Filipus, tidak. Tetapi Petrus dan Yohanes itu meneguhkan, memantapkan apa yang dilakukan oleh Filipus. Dan ini mau menunjukkan persatuan dan kerjasama para pelayan gereja pada saat itu. Di gereja perdana, itu kan. Nah, ini kan kisah para rasul berbicara tentang gereja perdana. Di sini kita bisa menemukan para pelayan yang berbeda-beda, itu kerjasamanya seperti apa, ya, kan di situ. 12 rasul itu istilahnya itu melihat, ya, memeriksa apa yang dilakukan oleh Filipus, ya, lalu meneguhkan apa yang sudah dilakukan juga oleh Filipus. Ini sama dengan kalau Bapak Ibu sekalian membaca surat Paulus kepada jemaat di Korintus, ya, dalam bab 1 sampai bab 4 itu di sana dikatakan tentang para pewarta Injil yang berbeda-beda. Ada yang datang lebih dahulu, ada yang kemudian, ya, lalu menyusul para pelayan lain, ya, pelayan yang pertama sudah pergi, pelayan yang lain itu datang. Dan Paulus mengatakan, aku menanam, Apolos menyiram, tapi Tuhan yang memberi pertumbuhan. Jadi sejak semula, ya,
sudah para rasul dan orang-orang yang terlibat dalam pewartaan Injil, mereka itu menunjukkan kerjasama, persatuan dalam rangka memelihara iman jemaat. Nah, itu. Nah, sekarang ada ayat 18 sampai 24 disebut juga Simon, ya. Ini kita belajar dari kasus di jemaat perdana. Rupanya kuasa untuk mencurahkan Roh Kudus itu dipahami oleh orang secara material, ya. Itu di sana apakah kuasa untuk mencurahkan Roh Kudus dengan menumpangkan tangan itu dapat dibeli, diperdagangkan. Nah, itu Simon kan meminta itu, ya, mau membeli kuasa itu untuk dirinya. Nah, ini. Nah, Simon mengatakan demikian, berikanlah juga kepadaku kuasa itu. Karena kan kuasa itu hanya milik para rasul waktu itu, ya. Supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Nah, itu, ya. Jadi seakan-akan kan kuasa menumpangkan tangan ini dibeli, ya. Nah, ini kuasa itu, ya. Kuasa itu menurut para rasul, kuasa itu adalah karunia Allah. Kuasa menumpangkan tangan itu adalah kuasa karunia Allah, tidak dapat dibeli dengan uang. Ayat 20, ya, tidak dapat, ya. Karena itu pemberian Allah, karunia Allah. Nah, orang yang hatinya tidak lurus di hadapan Allah itu tidak dapat mendapat bagian atau hak atas karunia itu. Orang yang ingin memiliki kuasa tersebut dengan uang dikatakan dia itu jahat, itulah kejahatan, atau dia terjerat dalam kejahatan. Nah, jadi ini dijelaskan dalam ayat 20 sampai 23 melalui tanggapan para rasul Simon dan Petrus, ya, menanggapi dari permintaan Simon ini. Nah, ini karunia Allah, pemberian. Nah, ini pemberian menumpangkan tangan itu pemberian Allah. Nah, tapi kalau kita melihat surat-surat Paulus dibandingkan, ya, karunia Allah, yaitu membaca surat Paulus 1 Korintus bab 12-14, ya, di sana itu ada karunia-karunia Allah, di mana karunia itu, ya, karunia itu diterima oleh jemaat dalam wujud yang berbeda-beda. Ada yang mengadakan mukjizat, ada yang bernubuat, ada yang bermazmur, berbeda-beda, ya. Tetapi dikatakan itu dari Roh yang sama yang memberi. Nah, itu. Jadi ini dalam hidup jemaat lainnya, tapi di sini berbicara tentang karunia Allah untuk menumpangkan tangan yang dimiliki oleh para rasul secara khusus. Nah, jawaban untuk orang yang ingin membeli kuasa karunia tersebut apa? Orang yang mempunyai keinginan untuk mempunyai karunia tersebut dengan membeli, ya, tidak mencari karunia Allah, menghayati bahwa itu adalah karunia Allah, tetapi merupakan belian, ya, dia itu harus bertobat dan berdoa supaya Tuhan mengampuni niat tersebut. Ayat 22 menunjukkan bahwa niat tersebut merupakan dosa, kejahatan. Untuk memiliki kuasa itu dengan membeli, itu berdosa. Karena itu orang harus bertobat. Nah, itu. Secara implisit ayat 22 mengatakan bahwa itu adalah dosa, kejahatan itu, ya, ini. Maka orang mesti bertobat supaya benar. Nah, ini. Dan di akhir di ayat 24, Simon itu tidak hanya bertobat dan berdoa, tapi juga dengan rendah hati meminta doa dari para rasul supaya terhindar dari kejahatan. Jadi Simon ini akhirnya dengan rendah hati bertobat, bahkan yaitu, ya, meminta doa dari para rasul. Nah, apa yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes, ya, menumpangkan tangan itu, ya,
apa yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes, menumpangkan tangan dalam pemberian Roh Kudus dan meluruskan orang yang jahat, adalah bersaksi dan memberitakan firman Tuhan atau Injil. Artinya apa? Sekali lagi saya tarik lagi ke bab 1 ayat 8 tadi, di mana para rasul diminta untuk menjadi saksi Kristus. Kalau tadi Filipus menjadi saksi Kristus, memberitakan Injil, mengadakan mujizat, ya, di situ yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes dalam rangka menjadi saksi adalah menumpangkan tangan dalam rangka pemberian Roh Kudus dan mempertobatkan orang yang jahat. Itu apa yang dilakukan Petrus dan Yohanes. Nah, sekarang Filipus, ya, di ayat 26 sampai 40, ya. Ini kembali lagi kisah Filipus tapi berbeda tempat. Tidak di Samaria lagi, tetapi di perjalanan antara Yerusalem ke Gaza. Nah, kita lihat ayat per ayat. Ayat 26. Ayat 26, kalau Bapak Ibu sekalian membawa kitab suci, ya. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, bangkitlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Saya menggarisbawahi Filipus pergi ke jalan dari Yerusalem ke Gaza itu karena perintah malaikat Tuhan. Perintahnya bunyinya, bangunlah dan bangkitlah. Ya, itu perintah dari malaikat. Kalau kita hubungkan dengan perjanjian lama ataupun dalam Injil, ungkapan bangunlah dan berangkatlah, kata-kata lain dalam bahasa Yunani itu bisa diterjemahkan dengan bangunlah dan pergilah. Nah, sebenarnya ada yang mengatakan ada terjemahan seperti itu, ya. Ungkapan ini mengingatkan pada perutusan Tuhan kepada para nabinya untuk mewartakan firman-Nya. Kalau kita membaca panggilan Yesaya, Yunus itu, ya, ketika Yesaya dipanggil Tuhan untuk mewartakan firman-Nya, Tuhan mengatakan bangunlah dan pergilah. Juga Yunus ketika diminta oleh Tuhan untuk mewartakan pertobatan, Tuhan mengatakan bangunlah dan pergilah. Nah itu, jadi ungkapan bangunlah dan pergilah, ya, itu merupakan perutusan. Nah itu, atau perutusan Yesus kepada para rasulnya untuk mewartakan Injil, itu juga pergilah, ya, itu. Bahkan Paulus sendiri ketika, kalau kita nanti kita akan menemukan kisah Paulus bab 9 ayat 6, ya. Dikatakan di sana, ya, ketika Paulus itu disapa oleh Yesus, ya, akulah Yesus yang kau aniaya itu, tetapi bangunlah dan pergilah. Nah itu, kata-kata Yesus kepada Paulus, bangunlah dan pergilah, itu sama dengan kata-kata perutusan. Nah ini, ya, ini kata perutusan dari yang ilahi. Ini yang mengatakan kepada Filipus itu malaikat, ya. Dalam perjanjian lama, kata-kata itu diungkapkan oleh Tuhan sendiri kepada para nabinya. Bahkan dalam nanti kisah Rasul, ketika Yesus itu menampakkan diri kepada Paulus, Yesus mengatakan bangunlah dan pergilah. Nah ini, itu mengandung perutusan. Nah di sini kita, kalau kita hubungkan dengan perayaan Ekaristi, ya, di akhir perayaan Ekaristi kita itu kan setelah berkat, itu rumus dalam TPE itu pergilah, misa sudah selesai. Apa arti kata pergi? Ini perutusan sebenarnya kalau dihubungkan dengan sini, ya, perutusan. Nah ini perutusan bahwa Allah sendiri yang mengutus. Nah sekali lagi di situ Filipus itu pergi karena diutus oleh malaikat. Jadi perginya itu karena kehendak yang ilahi. Lalu kita lihat ayat 27-28, ya.
Lalu Filipus bangkit dan berangkat. Adalah seorang Etiopia, seorang sida-sida istana, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandaki, Ratu Negeri Ethiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Nah ini, di sana disebut sida-sida, ya. Sida-sida pada zaman dulu itu pegawai istana. Pegawai istana yang posisinya adalah kepala di dalam bidang tertentu, ya, kepala, ya, manajer tertentu, ya, kepala bagian atau apa kalau di kantor mungkin, ya. Nah itu di kerajaan Ethiopia dan dikatakan dalam ayat tadi bahwa ia itu kepala bendahara. Jadi seorang pembesar dari seorang ratu dari negeri Ethiopia. Nah itu sida-sida. Nah, secara lokasi, ya, Ethiopia itu kalau kita membaca kitab Yesaya dan juga Lukas, ya, Ethiopia itu ada di wilayah selatan sebenarnya. Kalau itu melihatnya dari Yerusalem, ya, selatan, agak ke selatan. Dan Yesaya menyinggung Ethiopia itu sama seperti ujung bumi, ya, gambaran ujung bumi. Nah itu, ya, jadi mengapa kok disebut sida-sida dari Ethiopia? Kemungkinan mau mengarah kepada pewartaan setelah Samaria ke ujung bumi, ya, orang yang mewakili ujung bumi, ya, istilahnya seperti itu. Kalau itu dihubungkan dengan kitab Yesaya dan Injil Lukas, ya, ini. Nah, sida-sida ini pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Kemungkinan sida-sida ini adalah orang yang beriman menjadi Yahudi, ya. Jadi dulu itu menjadi agak umum di abad pertama, orang-orang yang bukan Yahudi percaya kepada Tuhan yang orang Yahudi dan mereka itu mempunyai kewajiban untuk berziarah ke Yerusalem. Nah itu. Atau orang Yahudi, keturunan Yahudi yang tinggal di Ethiopia. Atau, ya, seperti itu. Dan mereka itu selalu berziarah ke Yerusalem. Nah, sejak abad pertama banyak sekali orang-orang Yahudi yang tersebar di seluruh, ya, bahkan dalam wilayah Eropa yang disebut sekarang, Afrika juga, mereka biasa berziarah ke Yerusalem, ke Bait Allah, ya, di sana. Kalau kita membaca kembali peristiwa Pentakosta, di sana kan banyak sekali orang-orang di Yerusalem, ada yang dari Roma, ada yang dari Asia, berkumpul di situ, ya. Kemungkinan mereka adalah orang-orang yang sedang berziarah, beribadah ke Yerusalem itu, ya, dengan bahasa yang berbeda-beda. Nah itu, nah sida-sida ini orang yang seperti itu. Nah, dalam perjalanan dia sudah ke Yerusalem, sekarang dia jalan pulang, ya. Jadi kendaraannya dulu itu kereta. Di dalam kereta dia duduk lalu membaca kitab Yesaya. Nah itu, kitab Yesaya. Dan kemungkinan besar dia itu seorang non-Yahudi yang menyembah Tuhan Israel. Jadi menurut orang Yahudi, mereka yang sekali lagi yang bukan orang Yahudi tetapi percaya kepada Tuhannya orang Israel, itu ada kewajiban berziarah ke Yerusalem, beribadat ke Yerusalem. Nah, lalu ayat 29 sampai 30, ya. 31, ya. Lalu kata Roh kepada Filipus, ya, Roh yang memerintah tadi, pergilah ke situ. Nah, kata-kata lagi, pergilah, ya, seperti perutusan. Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus bergegas ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jawabnya, bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nah,
Filipus diperintahkan sekali lagi untuk pergi oleh roh itu, mengandung nada perutusan di sini. Pergi mendekati kereta yang dinaiki oleh sida-sida tersebut. Dan tampaknya Filipus ya mendengar orang Ethiopia itu membaca kitab Yesaya itu dengan suara lantang, sehingga ketika dalam perjalanan Filipus mendengar. Nah itu sama seperti kalau kita di jalan umum atau di kendaraan umum atau apa, orang sedang berdoa dengan suara lantang, ya, kita itu mendengarkan suara itu. Mengapa demikian? Pada zaman itu, ya, membaca tulisan kuno, tulisan suci, ya seperti kitab nabi-nabi gitu ya, sering dilakukan dengan suara lantang. Apalagi kalau yang membaca itu bukan orang Yahudi ya, yang harus mengeja ya, karena bahasanya bahasa Ibrani mungkin ya, kata-katanya itu perlu dieja ya, mungkin bisa bahasa Ibrani atau Yunani ya, terjemahan ya, dan hal ini akan lebih mudah bila dilakukan dengan suara keras ya. Jadi mengeja, ketika kita membaca mengeja kan enak kalau bacanya keras ya, membacanya keras. Maka Filipus saat itu dapat mendengar di tengah jalan. Nah itu, mendengar. Lalu dikatakan di sana, dengan duduk di sampingnya, Filipus membimbing, mengajar sida-sida itu untuk memahami kitab Yesaya yang sedang ia baca. Nah, sekarang kita lihat peranan Filipus sekarang ya. Kalau tadi Filipus itu mewartakan Injil ya, dengan mewartakan nama Yesus, lalu membuat tanda-tanda dan mukjizat, membaptis. Nah, sekarang dikatakan Filipus mengajar. Ya, ini dia, membimbing, mengajar dalam arti mengajar. Jadi mendampingi orang tersebut, sida-sida itu untuk memahami isi kitab Yesaya. Ini mengajar, membimbing. Kalau kita lihat ya, apa yang ditulis dalam Kisah Para Rasul itu merupakan tulisan dari kitab Yesaya bab 53 ayat 7 sampai 8 ya. Tetapi yang ditulis di sini kutipannya itu tidak persis kalau kita lihat ya. Kutipannya tidak persis, kita bisa membandingkan Yesaya bab 7 ayat 8, Kisah Rasul bab 8 32 33. Tetapi intinya keduanya itu berbicara tentang seekor domba ya, dibawa ke pembantaian seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya. Demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya, sebab nyawanya diambil dari bumi. Dan ini kan kutipan dari Yesaya ini, sebelah ini ya, meskipun kutipannya itu tidak sungguh-sungguh komplit begitu ya. Nah, sekarang ayat 34 sampai 35 ya, itu. Lalu kata pejabat istana itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu tentang siapa nabi berkata demikian, tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain. Filipus pun mulai berbicara dan bertolak dari nas itu. Oh, ia memberitakan Injil tentang Yesus kepadanya. Di sini pertanyaan sida-sida itu kemudian membuat Filipus menjadikan kutipan Yesaya yang dibaca oleh orang itu sebagai pangkal tolak untuk menjelaskan tentang Yesus Kristus. Filipus memberitakan Injil Yesus Kristus bertitik tolak dari bab Yesaya bab 53 ayat 7 sampai 8. Lalu apa isi Injil itu? Nah, di situ ya. Di situ kan tidak dijelaskan apa ajaran Filipus kepada sida-sida itu, tidak dijelaskan. Bagaimana Filipus itu menjelaskan itu, ya? Itu tidak ditulis. Ayat 36 hanya mengatakan mereka melanjutkan perjalanan mereka. Tidak diceritakan Filipus itu menjelaskan kutipan itu, tidak ada. Mungkin ini bagian istilahnya itu bagian yang hilang di mana kita mesti mencarinya. Kira-kira kalau Filipus itu menjelaskan
ayat itu yang menuju pada Yesus Kristus itu kira-kira bagaimana? Ya, itu jelas di situ bahwa dikatakan melalui ayat itu Filipus memberitakan Injil Yesus Kristus lewat itu. Tapi bagaimana Filipus menjelaskannya? Ya, apa arti domba itu yang dibawa ke pembantaian? Kan tidak dijelaskan di sini. Nah, di sini kita melihat kembali ya, terutama dalam Injil. Yesus sendiri ketika mengatakan tentang dirinya pernah menyinggung nubuat Yesaya ini, bagian nubuat Yesaya ini. Yesus pernah berbicara mengenai kematiannya melalui nubuat Yesaya bab 52 sampai 53 ketika Yesus mengatakan anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yang dari Yesaya tentang apa? Nyawa yang menjadi tebusan, memberikan nyawa yang menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, referensinya ke sini, ya. Jadi mengarah kepada Yesus. Peristiwa apa? Berarti mengarah kepada peristiwa kematian Yesus. Nah, ketika Yesus dibaptis, ada suara dari surga. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Lalu, kalau kita membaca kitab Yesaya, ya, Yesaya bab 42 ayat 1, ketika Tuhan itu menunjukkan hamba pilihannya kepada jemaat, kepada umat Israel, ya, Tuhan mengatakan, lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Itu ketika kita membandingkan antara pembaptisan Yesus dan nubuat Yesaya ini, kita bisa mencocokkan peristiwa Yesus dibaptis ketika Tuhan mengatakan, engkaulah anak yang kukasihi, itu sama seperti ketika dalam Yesaya Tuhan itu memilih menunjukkan hambanya, hamba yang nanti dia akan menderita, ya, yang akan menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, itu dalam hubungannya. Maka, ya, kalau kita mengira-ngira kira-kira apa yang dijelaskan oleh Filipus, ya, lebih jauh saat itu pasti hubungannya dengan ini, bahwa yang dimaksud dengan domba yang digiring, ya, yang digiring ke pembantaian itu tentang Yesus yang wafat. Nah, wafatnya Yesus itu untuk apa? Untuk menebus dosa manusia. Nah, ini salah satu. Lalu kemudian kalau kita mengambil referensi lain, misalnya dalam Injil Yohanes, ya. Nah, di sini kan tentang anak domba, meskipun agak berbeda, ya, karena menyinggung anak domba, ya, yang digunting bulunya. Nah, itu, ya. Nah, di dalam Injil Yohanes juga disinggung tentang anak domba, ya. Ketika Yohanes Pembaptis itu memperkenalkan Yesus kepada para muridnya, Yohanes Pembaptis mengatakan, lihatlah anak domba Allah. Ya, lalu itu dalam bab 1 ayat 36, lalu Yohanes bab 19 diceritakan di sana Yesus wafat, ya, ketika Yesus wafat di atas salib, itu pas sore hari menjelang apa? Pas saat anak domba Paskah dikorbankan. Jadi saat Yesus wafat itulah saat malam Paskah, ya, malam Paskahnya Yahudi, ya, di mana malam itu, sore itu, orang-orang Yahudi, orang-orang Israel menyembelih domba, dan Yesus itu digambarkan sebagai anak domba yang disembelih itu, ya, anak domba Allah, ya. Ini padanannya. Kan nanti dalam perayaan Ekaristi kan selalu, lihatlah inilah anak domba Allah, ya. Itu dari situ. Nah, ayat 36 sampai 38 sekarang. Mereka melanjutkan perjalanan mereka
dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata pejabat istana itu, lihat, di situ ada air. Apakah ada halangan bagiku untuk dibaptis? Sahut Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah. Orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, lalu Filipus membaptis dia. Nah, ini tentang baptisan. Jadi saat mereka melanjutkan perjalanan mereka sampai di suatu tempat ada air yang mengalir dan minta dibaptis orang itu, dan Filipus sekali lagi membaptis orang di sini. Pertama Filipus membaptis orang-orang Samaria. Nah, sekarang membaptis sida-sida ini. Nah, hal yang disinggung dalam pembaptisan, dalam percakapan itu adalah tentang air, dibaptis dengan air, ya. Itu nampaknya sejak awal, ya, baptisan itu selalu dengan air. Nah, itu ada praktek gereja perdana, ya. Sebelum ini kan Yohanes Pembaptis, ya, Yohanes Pembaptis juga membaptis dengan air, ya, itu. Lalu dibicarakan soal halangan baptisan. Filipus mengatakan, apakah halangannya jika aku dibaptis? Berarti kan ada halangan kalau orang dibaptis itu, dibalik itu, ya. Halangannya apa saat itu kita nggak tahu. Yang jelas ada semacam halangan untuk dibaptis. Lalu ada kepercayaan baptisan itu. Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh dibaptis. Lalu Filipus mengatakan, lalu sida-sida itu, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah. Nah, ini dia, ya. Cukup mengatakan, aku percaya. Nah, itu, lalu dibaptis. Ketemu air, lalu dibaptis. Nah, ini. Tapi kalau kita melihat perjalanan dari semula, peristiwa sida-sida ini dibaptis, kan didampingi dulu oleh Filipus, kan? Nah, di mana Filipus mendampinginya dalam memahami kutipan Yesaya tadi. Lalu menjelaskan tentang siapakah nubuat Yesaya itu, lalu orang sida-sida itu percaya kepada Yesus dan dibaptis. Jadi dalam baptisan itu ada unsur air, ada unsur percaya. Ada unsur halangannya, ya, juga. Nah, sekarang baptisan, ya, ini ada baptisan air, ada istilah baptisan air atau baptisan roh, ya. Baptisan air atau baptisan Roh Kudus. Mengapa saya menyinggung demikian? Ya, menyinggung demikian karena, ya, pada ayat 16 tadi dikatakan dibaptis dalam nama Tuhan, tetapi Roh Kudus belum turun, dikatakan seperti itu, ya. Lalu pernah, ya, Yohanes Pembaptis mengatakan, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripada aku lebih berkuasa daripada aku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Jadi ada dua baptisan, air dan api, ya, Roh Kudus. Juga dalam Markus, aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Yohanes Pembaptis mengatakan demikian, ya. Dalam Kisah Rasul juga ditegaskan, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dalam Kisah Rasul juga, bab 11 ayat 16 nanti dikatakan, maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan, Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi ada dua baptisan, baptisan air, baptisan Roh Kudus. Ketika Filipus membaptis sida-sida itu, di sana kan karena menemukan air, lalu kemudian minta dibaptis. Apakah baptisannya Filipus itu hanya baptisan air seperti yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis, atau yang dilakukan sebelumnya hanya dalam nama Yesus, lalu para rasul nanti datang untuk memenuhi itu, ya, menumpangi tangan supaya Roh Kudus turun, ya. Nah, itu. Nah,
dalam Kisah Rasul juga bab 10 ayat 44 sampai 48 dikatakan bahkan di sana orang menerima Roh Kudus lalu dibaptis dengan air dalam nama Yesus Kristus. Nah, ini kebalik ya. Tadi orang bahkan menerima Roh Kudus dulu baru dibaptis dengan air. Nah, kasus Sida-Sida ini, dia ini menerima Roh Kudus dulu atau dibaptis dulu? Nah, sedangkan dalam Kisah 19 ayat 4 sampai 6 ya dikatakan Paulus membaptis dalam nama Tuhan Yesus lalu menumpangkan tangan atas orang yang dibaptis dan turunlah Roh Kudus atas mereka. Nah, ini lengkap ini. Paulus membaptis, menumpangkan tangan, Roh Kudus turun. Nah, itu. Ini berhubungan dengan tema baptisan ya di gereja perdana. Nah, lalu Kisah bab 8 ayat 39 menyebut Roh Tuhan. Ketika Filipus itu membaptis Sida-Sida, tidak disinggung tentang Roh Kudus di situ. Tetapi setelah Filipus membaptis, ayat 39, dikatakan mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba membawa Filipus pergi, dan Sida-Sida itu tidak melihatnya lagi. Nah, itu ya, disusul dengan itu, Roh Tuhan yang membawa Filipus, dan kemungkinan juga Roh Tuhan itu juga yang membimbing Sida-Sida itu. Nah, ayat 39 ya, Roh Kudus tidak turun, tidak diceritakan bahwa Roh Kudus itu turun atas Sida-Sida yang baru dibaptis, melainkan Roh Kudus dikatakan Roh Tuhan membawa atau melarikan Filipus pergi dari tempat kejadian. Ya, dalam bahasa Inggrisnya itu transport, lupa saya ya, tiba-tiba hilang ke tempat lain gitu ya, dan itu karya Roh Kudus gitu ya. Dikatakan membawa atau melarikan, dalam bahasa Yunaninya itu harpazein gitu ya. Istilah ini dalam perjanjian baru itu digunakan untuk mengungkapkan pengangkatan seseorang ke surga atau kepada Tuhan. Istilah roh melarikan itu ya. Dalam ayat 39, ketika Roh Tuhan tiba-tiba membawa, kata membawa ini ya, membawa ini dalam arti membawa, melarikan ya. Dan istilah ini dalam bahasa Yunani itu di tempat lain digunakan untuk misalnya dalam 1 Tesalonika bab 4 ayat 17 itu dikatakan, sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Kata diangkat itu sama, menggunakan kata harpazein itu ya, melarikan, membawa, ya, itu, searti dengan itu. Juga dalam surat Paulus yang ke-2 Korintus dikatakan ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus ya, ke Firdaus, ke surga sana ya. Ini menggunakan kata itu, membawa, melarikan gitu ya. Nah, dalam kitab Wahyu juga dipakai itu ya, yang menunjuk kepada Allah, kepada Yesus sendiri dalam bahasa simbolis ya, tentang seorang perempuan, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah. Nah itu ya, dibawa lari, melarikan. Nah, dalam kasus bab Kisah Rasul bab 8 ayat 39, Roh Tuhan membawa Filipus, membawa lari gitu ya. Nah, mau saya mengatakan demikian. Nah, setelah Filipus itu dibawa lari oleh roh ya, Sida-Sida tidak melihatnya lagi ya itu. Nah, peristiwa ini juga mengingatkan kita dalam sebuah kejadian dalam perjanjian lama tentang peristiwa Elisa yang menyaksikan Elia naik ke surga ya itu ya. Jadi setelah Filipus dibawa oleh roh, tiba-tiba sekejap Sida-Sida tidak melihatnya lagi. Nah, ini sama dengan ketika Elisa melihat Elia naik ke surga. Dikatakan di sana ya, sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya,
Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direnggutnya pakaiannya dan dikoyakkan menjadi 2 koyakan. Jadi setelah itu Elia naik ke surga, Elisa tidak melihatnya lagi. Begitu set gitu ya, langsung cepat. Nah itu sama seperti itu. Jadi di sini utusan Tuhan, malaikat itu mempertemukan Filipus dan Sida-Sida. Mengapa demikian? Filipus mendekati Sida-Sida itu kan karena perintah malaikat, pergilah, ya. Dan sekarang Roh Kudus juga menyertai keduanya untuk berjalan pada jalur masing-masing. Di satu sisi, Roh Kudus itu membawa Filipus pergi untuk mewartakan Injil, sedangkan Sida-Sida meneruskan perjalanan dengan sukacita. Ini memperjelas bahwa baptisan orang Ethiopia itu diikuti dengan karunia roh, ya. Jadi saya mau mengatakan baptisan dengan Roh Kudus yang diterima. Mengapa demikian begitu penting dalam Kisah Rasul, ya? Karena Kisah Rasul sendiri dalam bab sekali lagi tadi dalam bab 1 ayat 8 Yesus meminta para muridnya untuk menjadi saksi, ya, di Yerusalem. Karena apa, ya? Karena mereka menerima Roh Kudus turun atas mereka. Mereka menerima Roh Kudus dulu baru bersaksi. Dan selanjutnya adalah tentang perjalanan para murid dalam bimbingan Roh Kudus. Dan ternyata dalam peristiwa baptisan juga terjadi di sini dihubungkannya pencurahan Roh Kudus terhadap orang-orang yang dibaptis. Kalau yang saya mau membedakan demikian, kalau kehadiran Roh Kudus dalam diri para rasul itu sungguh dalam lidah api yang kelihatan mereka, ya, turun atas mereka, dalam diri orang beriman lewat apa? Di sini dihubungkan dengan pembaptisan. Dalam pembaptisan itu, ya, terjadi karunia Roh Kudus, ya, dilimpahkan ke mereka, orang yang dibaptis. Nah, sukacita yang dialami oleh Sida-Sida itu juga mengingatkan kita akan pernyataan Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma, bab 14 ayat 17 dikatakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ketika dikatakan Sida-Sida itu pergi dengan sukacita, ya, kalau kita hubungkan dengan Roma ini, sukacitanya itu pasti karena karya Roh Kudus, ya. Dan mau tidak diragukan lagi bahwa ketika dibaptis, ya, oleh Filipus, ya, kita tidak tahu, ya, tidak ditegaskan di sini apakah baptisannya itu hanya dalam nama Tuhan Yesus atau tidak, tapi dengan pernyataan itu Roh Kudus membimbing orang yang dibaptis, orang yang dibaptis itu. Lalu ayat 40, ya, ayat terakhir, ternyata Filipus sudah berada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Jadi mereka, kita ayat 40 ini, ya, menegaskan kembali tema tentang pewartaan Injil. Ya, di bab 8 ayat 4 kalau kita lihat, ya, dikatakan mereka yang tersebar itu menjelajahi seluruh negeri sambil memberitakan Injil. Temanya kan memberitakan Injil. Siapa itu mereka? Yang disebut dalam bab 8 ayat 4, mereka itu adalah orang-orang jemaat di Yerusalem, ya, bab 8 ayat 1b, yang dianiaya oleh Saulus, ya. Karena dianiaya mereka akan pergi dari Yerusalem dan tersebar. Dengan penganiayaan itu maka pewartaan Injil malah semakin tersebar keluar dari Yerusalem. Ya, temanya tetap mewartakan Injil. Lalu bab 8 ayat 25. Ini menyinggung Petrus dan Yohanes,
Ya, setelah keduanya bersaksi dan memberitakan firman itu, kembalilah mereka ke Yerusalem, dan dalam perjalanan itu mereka memberitakan Injil di dalam banyak kampung di Samaria. Sekali lagi kata memberitakan Injil. Nah, ini dalam bab 8 ayat 40, tetapi ternyata Filipus ada di Asdod sekali lagi dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisaria. Ya, dalam mewartakan Injil sekali lagi ada membuat mukjizat, tanda-tanda, membaptis orang, ya. Lalu Filipus juga mengajari, ya, mengajari orang untuk memahami firman Allah. Itulah ya kegiatan memberitakan Injil, ya. Dan itu merupakan perwujudan sebagai saksi Kristus kalau dihubungkan dalam bab 1 ayat 8. Nah, Filipus selanjutnya muncul di kota Asdod, di mana itu Asdod itu ya Filistin, ya, itu sekitar 20 mil sebelah utara Gaza, ya. Di sana dia Filipus sendiri menuju ke utara, menyusuri jalan pesisir, memberitakan Injil di semua kota yang ia lalui, hingga akhirnya tiba di Kaisaria. Itu tiba di Kaisaria Filipus. Nah, dalam Kisah Rasul bab 21 ayat 8 mencatat demikian. Pada keesokan harinya kami, Paulus dan kawan-kawan, berangkat dari situ dan tiba di Kaisaria. Ya, kami masuk ke rumah Filipus, pemberita Injil itu, yaitu satu dari ketujuh orang yang dipilih di Yerusalem, dan kami tinggal di rumah itu. Ya, jadi kalau kita konfrontasikan dengan bab 21 ini, maka Filipus sepertinya di Kaisaria menetap di sana lalu berkeluarga. Ya, mempunyai anak ya di sana. Nah, menetap di Kaisaria berkeluarga, 4 putri, mempunyai 4 orang putri, masing-masing itu adalah seorang nabiah, pewarta Injil juga putrinya ini. Nah, ini kisah Filipus di situ. Nah, sebagai penutup, saudara-saudari, ya, kita lihat sekarang sekali lagi sebagai resume dari Kisah Rasul bab 1 ayat 8, Yesus mengatakan kepada para murid, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya. Mereka ini siapa itu kemudian mewartakan Injil? Itu para rasul, diakon, jemaat juga mewartakan Injil. Dalam bab 8 ayat 4 itu juga jemaat mewartakan Injil. Dikatakan rasul juga mewartakan Injil, diakon juga mewartakan Injil. Lalu membuat tanda-tanda dan mukjizat. Tidak dikatakan bahwa jemaat membuat tanda dan mukjizat, hanya rasul dan diakon yang membuatnya, ya. Sampai bab 8 ya, sampai bab 8. Lalu membaptis, yang membaptis siapa itu yang membaptis? Rasul dan Filipus juga tadi membaptis orang. Lalu berdoa dan menumpangkan tangan, hanya rasul yang menumpangkan tangan, tidak yang lain, ya. Aduh, berarti ya selesai gitu ya. Sebagai penutupnya itu ya, saya hanya memberi resume supaya saya juga menuntun untuk melihat tradisi gereja Katolik sekarang gitu ya. Itu bagaimana gitu, dihubungkan dengan itu. Baiklah, demikian saudara-saudari, Bapak Ibu sekalian, apa yang saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Romo Marmidi, sangat detail sekali ya. Ayat per ayat dikupas habis sama Romo Marmidi. Sudah tanpa tersisa ini, ayat 4 sampai 40. Baik, di sini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, Romo. Yang pertama, mengapa tugas diakon Romo katakan untuk melayani perjamuan yang kemudian berkembang menjadi ekaristi? Bukankah 7 diakon diangkat untuk melayani meja karena ada sungut-sungut pada janda mereka? Karena ada ketidakadilan dalam pembagian kepada janda-janda, yang implisit berarti ada ketidakadilan dalam pembagian kebutuhan hidup sehari-hari. Jadi bukan untuk perjamuan. Ini
mengacunya pada bab 6 ayat 1 sampai 2, Romo. Mengapa tugas diakon, Romo katakan, untuk melayani perjamuan yang kemudian berkembang menjadi ekaristi? Oke, tadi saya menyebut demikian ya. Demikian. Intinya di situ bab 6 ayat 2. Ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, tidak baik jika kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Ya, ada pengamatan observasi demikian dari beberapa ahli ya. Di awal-awal gereja dulu itu belum begitu terdistingsi antara makan bersama dengan ekaristi. Ya itu loh ya, itu loh. Nah ini itu. Kalau kita membaca surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bab 11, Paulus mengatakan apa? Kalau engkau berkumpul bersama, makan bersama, ya, yang intinya adalah mengadakan perjamuan Tuhan, bukan untuk makan. Artinya apa? Jemaat perdana dulu itu kemungkinan masih menyamakan antara makan bersama dengan ekaristi, yang kemudian berkembang menjadi ekaristi ya. Jadi belum seperti sekarang ini yang sungguh sangat berbeda gitu ya. Nah ini jemaat awal ya, itu dari satu tulisan. Jadi ketika mengatakan di situ pelayanan meja ya, pastilah di situ meja berhubungan dengan pembagian makanan dalam makan bersama. Rupanya ada pembagian ya. Dan peristiwa itu tak terpisahkan dengan ekaristi, kemungkinan ya, kemungkinan. Nah itu loh ya. Jadi seperti itu. Dan jelas itu antara ekaristi dan makan bersama itu baca dari 1 Korintus. Sama. Yang kaya makan dengan yang kaya, yang miskin bahkan tidak makan. Nah itu ya. Itu. Nah begitu. Iya, baik Romo, terima kasih. Berikutnya ada pertanyaan, Filipus membaptis hanya dengan nama Yesus. Apakah artinya pembaptisan tersebut tidak dalam forma Tritunggal Maha Kudus? Lalu penumpangan tangan pada jemaat yang sudah dibaptis oleh Filipus, apakah peristiwa ini yang menjadi dasar pelimpahan Roh Kudus dalam sakramen penguatan? Baik. Begini, yang pertama, kalau kita membaca kitab suci, lalu kita menemukan tradisi yang ada dalam gereja Katolik sekarang ini, kita senang sekali. Saya sendiri senang sekali. Karena apa? Tradisi-tradisi yang kita hidupi sekarang ini merupakan kelanjutan dari gereja perdana gitu ya. Nah itu. Tapi apa yang kita lakukan sekarang ini lebih sistematis. Dulu itu belum terkotak-kotak ya, istilahnya belum tersistematis, bahkan ajarannya itu kan belum baptisan harus Bapa, Putra, dan Roh Kudus ya, seperti itu ya. Nah itu. Nah, hanya kita ingat lagi ketika Yesus mengutus para muridnya, baptislah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kan? Seperti itu. Lalu peristiwa pembaptisan Yesus ya, pembaptisan yang dilakukan oleh Filipus, itu ketika Filipus membaptis tidak dikatakan di awal dengan orang Samaria, hanya ketika Petrus dan Yohanes datang, mereka mengatakan mereka itu hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Lalu Petrus dan Yohanes menumpangi, lalu kemudian dikatakan mereka itu menerima Roh Kudus. Artinya apa di sini? Karena baptisan rumusan forma baptisan yang kita praktekkan sekarang itu adalah simpulan dari berbagai macam ayat kitab suci ya, tidak hanya dari situ saja ya, jadi dari yang lain saja. Jadi di sini dalam bab 8 di sini memberi inspirasi kepada kita bahwa baptisan itu ada Yesusnya, percaya, ada Roh Kudusnya. Itu ya, di situ. Di situ. Dalam pembaptisan ada Yesusnya, ada Roh Kudusnya. Nah, itu dia. Begitu. Iya. Lalu yang kedua tadi, penumpangan tangan pada jemaat yang sudah dibaptis oleh Filipus, apakah peristiwa ini yang menjadi dasar pelimpahan Roh Kudus dalam sakramen penguatan? Oke.
Kalau itu kemudian dalam tradisi, saya tidak mengatakan ini sebagai dasar satu-satunya, ya, enggak, ya, tidak. Tetapi eh, kisah Rasul bab 8 ini dapat melengkapi kita untuk memahami tradisi gereja. Ada penumpangan tangan dalam dan pencurahan Roh Kudus itu ya. Karena masih ada peristiwa itu tidak hanya dari perikop ini ya, tidak hanya dari perikop ini, bahwa ada penumpangan tangan dan pencurahan Roh Kudus, iya kita temukan itu, begitu ya. Masih di mute, Halim. Iya, sorry. Lalu berikutnya, apakah Filipus diutus sendiri atau ada rekannya pada waktu ke Samaria? Karena biasanya kan para rasul atau murid itu diutus berdua-dua. Nah, di dalam kisah Rasul tersebut tidak diceritakan bahwa Filipus itu bersama orang lain, sendiri dia, sendiri ya, tidak ada orang lain. Baik. Nah, kalau kita lihat misalnya ketika malaikat mengatakan ini ya, itu bab 8 ayat 26. Kemudian berangkatlah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Hanya Filipus ya di situ. Iya, lalu berikutnya dalam kisah 9 ayat 6 kata 9 ayat 6 hari ini kita nggak bahas 9 ayat 6 ya? Ya, tadi saya singgung tapi. Oh, oke. Kata bangunlah dan pergilah, mengapa tidak dalam tanda kutip seperti biasanya suatu perintah perutusan? Oke. Dalam bab 9 ayat 6 itu tanda kutipnya ada di situ ya. Tanda kutipnya kata Yesus itu ya. Lalu tanda kutip akulah Yesus yang kau aniaya, tetapi bangunlah dan pergilah ya ke kota. Ya, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Lalu kutip penutup gitu ya. Ada tanda kutip di situ. Ada dalam tanda kutip. Ya. Baik, terima kasih. Istilahnya kisah para rasul, tetapi yang ditonjolkan bukan Filipus Rasul Yesus, tetapi Filipus diakon. Apa maksud penulis Lukas dengan menonjolkan Filipus diakon ini, Romo? Oke, baik. Kita menafsirkan dalam hal ini ya, karena penulis sendiri tidak mengatakan mengapa kok menampilkan Filipus ya. Yang pertama, pewartaan Injil ke Samaria, ya, karena apa? Tadi Yesus mengatakan, kamu akan menjadi saksiku dari Yerusalem, Yudea, dan Samaria sampai ke ujung bumi. Filipus menandai pewartaan Injil ke wilayah Samaria. Itu yang pertama. Yang kedua, nah, sebenarnya sebelum Filipus diceritakan Stefanus. Ya, Stefanus diakon. Nah, ini Stefanus diakon yang juga mempunyai peranan tertentu, ya, peranan tertentu. Lalu di sini kita bisa melihat seperti yang tadi saya katakan, para pelayan gereja di jemaat perdana itu mulai dengan para rasul, lalu penggantinya para rasul, ya, itu menandakan penerusan para pelayan pewarta Injil, ya. Jadi ini ya, dari antara pewarta Injil yang pertama dan kedua yang meneruskan ternyata ada kerjasama di sana dan saling melengkapi. Nah itu ya, jadi ini kemungkinan di situ yang ingin ditonjolkan. Jadi tidak hanya rasulnya sebagai pahlawan yang sungguh-sungguh diunggulkan, tetapi pewartaan Injilnya di mana para rasul itu mengangkat para penggantinya istilahnya ya, penerusnya dalam mewartakan Injil, dan ini diangkat. Ini kira-kira seperti itu yang ingin saya katakan. Baik. Yang bisa saya katakan. Ya, baik. Menjadi saksi sampai ke ujung bumi. Maksudnya di mana ya, Romo? Apakah di Roma atau Spanyol atau Ethiopia atau di seluruh dunia?
Nah, ke ujung bumi, ya, ke ujung bumi, kalau kata sendiri dari bahasa Yunaninya situ ke ujung bumi sampai akhir, ya, sebenarnya universal. Sebenarnya universal. Pokoknya sampai seluas-luasnya, begitu ya, sebenarnya. Lalu, karena pemahaman dulu, itu ujung bumi, kan para penulis dulu ketika apa namanya orang-orang dulu memahami ujung bumi ya itu ada yang memahami ujung bumi itu ada di Roma karena pusatnya dunia di sana ya berangkat dari sana atau pada zaman perjanjian lama itu di dunia selatan di Ethiopia itu masalah geografi ya sebenarnya ya. Penyebutan entah Roma atau Ethiopia itu merupakan bayangan geografi ya tetapi se makna yang sebenarnya itu ya ke ujung bumi itu ke semuanya universal ya itu ya ke semua Iya. tempat Baik, termasuk nah ke itu Indonesia ya Romo ya. termasuk ke Indonesia iya Kalau iya begitu, apakah Simon yang dimaksudkan di bab 8 ini adalah sebutan lainnya Simon Magus mungkin ya? Bagaimana kematian Simon Magus di Roma setelah pertentangannya dengan Petrus di Roma? Oh, saya malah tidak nganu ya tentang Simon Magus ini ya. Ada Simon tradisi lain, Magus. Simon ada Magus. iya, tradisi apakah ada tradisi yang bercerita tentang Simon Magus? Ya, Mungkin tradisi ya, tradisi ini. Saya tradisi. kurang tahu ya. Jadi setelah kitab suci ya. Hmm, iya. Baik, oke. Saya tidak bisa menjawabnya yang ini. Bagaimana Filipus, Petrus, dan Yohanes berkolaborasi untuk menyebarkan ajaran Injil ini di wilayah Samaria? Nah, kolaborasinya itu yang jelas Filipus pertama kali datang ke sana. Ya, lalu karena itu, lalu setelah para rasul mendengar itu, para rasul datang ke sana. Ya, para rasul datang ke sana mungkin untuk melihat nanti kalau kita membaca surat-surat Katolik itu akan ada istilah episkopos penilik ya yang meniliki jemaat-jemaat gitu ya yang mengontrol jemaat-jemaat dalam hal ajaran atau apa begitu ya mungkin di situ sudah terbentuk ya seperti itu karena apa karena para rasul ini ya mewartakan Injil dan jemaat itu seperti yang ditekankan oleh Lukas apa yang diwartakan itu berdasarkan apa yang juga dialami oleh para rasul ya mengapa kok Petrus dan Yohanes itu pergi ke Samaria ya ada hubungannya dengan iman para rasul jadi kan imannya jemaat perdana adalah iman sebagaimana yang diwartakan oleh para rasul. Sampai sekarang gereja Katolik kan iman para rasul kan, gitu ya, syahadat para rasul itu toh. Nah itu sudah tergambarkan dalam bab 8 ini ya. Karena posisi para rasul, posisi dia yang sungguh-sungguh sebagai saksi Yesus ya yang istilahnya itu meniliki menemani orang-orang yang mewartakan Injil istilahnya supaya pewartaan ini sungguh-sungguh sepadan, selaras atau seperti yang diimani oleh para rasul. Nah ini ya. Lalu dalam kolaborasi selanjutnya seperti yang sudah saya katakan tadi, Filipus membaptis dalam nama Tuhan Yesus ya, lalu para rasul melengkapi. Ya, ini melengkapi. Bisa jadi Filipus itu ketika membaptis itu Filipus itu penekanannya kurang ini loh. Jadi kalau para rasul itu kan sudah tahu benar imannya seperti apa.
ada penerimaan Roh Kudus, memberitakan Injil, itu sudah diyakini ya. Kemungkinan ya Filipus ini menekankan salah satu hal, membaptis dalam nama Yesus ya, seperti itu, lalu dilengkapi oleh para rasul. Bisa jadi seperti itu ya, seperti itu. Jadi ini kolaborasinya seperti itu, tidak menyalahkan ya, tidak menyalahkan. Para rasul tidak mengatakan Filipus itu kurang, maka kami lengkapi, kan tidak ya kan? Itu seperti itu. Tapi sungguh bersatu ya ini. Karena sama kok, ketika di Samaria dua rasul itu juga mewartakan Injil selanjutnya. Begitu. Baik, Romo. Berikutnya dalam kisah bab 8 ayat 39 ini sepertinya terputus dengan tidak enak. Karena tahu-tahu Filipus pindah tempat dan di situ juga ditulis Roh Tuhan. Mengapa penulis bisa menyebut atau menganggap itu adalah Roh Tuhan? Ya, itu. Ya, ini menurut saya ini karya Roh ya. Ayat 39 itu mau menekankan bimbingan Roh Kudus kepada para rasul yang mewartakan Injil saat itu. Bahwa mereka mewartakan Injil itu karena bimbingan Roh Kudus. Gitu loh. Karena apa? Dihubungkan dengan bab 1 ayat 8 kan dikatakan di sana. Itu pertama mereka menerima kuasa dari atas yaitu Roh Kudus, lalu mereka menjadi saksi. Jadi kekuatan Allah, kekuatan bimbingan Roh Kudus dan prakarsa Roh Kudus dalam rangka membimbing para rasul untuk mewartakan Injil itu dinampakkan di sini dalam ayat 39 ya. Itu langsung Roh Kudus itu membimbing hilang begitu ya. Nah gitu. Itu istilahnya itu penekanan karya Roh Kudus. Begitu. Iya. Kemudian ada yang banyak yang penasaran, sebenarnya ada beberapa pertanyaan tentang siapakah sebenarnya Filipus ini. Apakah Filipus ini merupakan bagian dari 70 rasul seperti yang digambarkan dalam Injil Lukas bab 10 ayat 1? Filipus di sini itu yang kita lihat ya. Kita lihat itu hanya dari Kisah Rasul bab 6 itu ya. Hanya dari situ ya, di situ. Ya, mereka itu 7 orang yang dipilih ya. Ia orang baik, penuh roh dan hikmat itu ya. Hanya itu. Yang jelas itu, yang lain tidak. Ya kan? Yang lain tidak. Dan tadi dikenal sebagai pemberita Injil. Bahwa kemungkinan Filipus itu juga merupakan salah satu dari 70 orang yang diutus. Itu bisa jadi ditafsirkan seperti itu, ya. Bisa jadi. Tapi dari Kisah Rasul hanya itu. Ya, baik. Jadi informasinya terbatas ya, Romo. Iya, terbatas. Kemudian yang selanjutnya dapat disimpulkan bahwa dapat disimpulkan peran episkopos secara mendasar adalah menjamin ajaran yang diwartakan sama dengan apa yang diajarkan dan diwariskan oleh para rasul. Bagaimana pendapat Romo tentang pendapat ini? Ya, itu kalau kita membaca surat-surat Katolik ya, surat-surat Katolik itu 1, 2 Petrus ya, terutama itu ya, ada istilah itu, ditemukan itu ya, episkopos ya, itu para penilik jemaat ya, yang menilik jemaat-jemaat tertentu ya, di mana di dalam jemaat-jemaat itu biasanya ada para presbiteros, para penatua ya, itu dikepalai oleh para penatua dan ada peniliknya ini. Dan para penilik ini memperingatkan para penatua, memperingatkan jemaat dan seperti itu. Nah, ini lebih ke membaca secara keseluruhan surat-surat Katolik ya. Dihubungkan dengan itu. Tapi di sini dalam Kisah Rasul belum disinggung ya.
Tapi tadi saya hanya mengaitkan ke situ. Nah, di bab 8 belum disinggung ya. Saya hanya mengaitkan kemungkinan itu akan mungkin seperti itu. Para rasul yang menilai jemaat di Samaria kan sudah Filipus mewartakan Injil di situ toh. Tapi para rasul di Yerusalem kemudian berbicara tentang apa yang terjadi di Samaria lalu mengutus Yohanes dan Petrus dan Yohanes untuk pergi ke Samaria. Itu. Baik, Romo, terima kasih. Di tempat saya pertanyaannya sudah habis, Bapak Ibu. Silakan kalau masih ada yang mau bertanya. Saya tunggu 1 menit mungkin. Dari Bu Ellen ada yang mau disampaikan mungkin dari Ketua Komisi? Nggak ada. Terima kasih banyak Romo Marmiti. Malam ini kami mendapat pengajaran yang sangat jelas sekali dan sangat membantu kita. Terima kasih banyak. Sepertinya pertanyaannya sudah selesai, sudah habis, semuanya sudah cukup jelas, Romo, karena tadi ayat per ayat itu detail sekali ya, kita menerima pengajarannya, penjelasannya, dan kalau begitu kita bisa akhiri. Tapi sebelum kita akhiri kursus ini, saya ingatkan untuk Bapak Ibu sekalian, saya baru saja men-share ulang link untuk presensi kursus hari ini. Bisa kami tunggu sampai jam 8 ini karena 15 menit lebih cepat, jadi kita tunggu sampai jam 8, nanti setelah ini Bapak Ibu masih ada kesempatan untuk mengisi link presensi. Begitu ya. Untuk minggu depan kita akan bertemu lagi pada kesempatan hari Selasa di jam yang sama. Dan minggu depan kita akan dipandu oleh Romo Budiono Karem. Baik, terima kasih sekali lagi Romo Marmiti atas waktunya, atas pengajarannya, atas ilmunya, sungguh bermanfaat sekali. Dan untuk penutup, doa penutup, saya mohon kesediaannya Romo mendoakan kami semua yang ada di sini sekaligus memberikan berkat. Sekali lagi terima kasih untuk kesempatannya bersharing pengetahuan dengan Bapak Ibu sekalian. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kudus, firman-Mu adalah kehidupan. Dan dalam firman-Mu pula kami menemukan jalan kebenaran. Berkatilah kami dan berilah kami roh-Mu, supaya kami semakin mencintai firman-Mu, melaksanakannya, dan memberitakannya, sehingga kami sebagaimana juga dulu para rasul senantiasa dibimbing oleh roh-Mu, kami juga dibimbing oleh roh-Mu untuk mewartakan kasih-Mu kepada sesama kami dan terutama kepada orang-orang yang kami jumpai dan di mana kami hidup. Selanjutnya ya Bapa, berkatilah kami semua sehingga malam ini kami dapat istirahat dalam damai-Mu dan juga semoga apa yang kami pelajari dapat kami renungkan dan bermanfaat bagi diri kami, keluarga, gereja, dan masyarakat demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Halim. Terima kasih Pak Halim. Pak Halim. Bapak Ibu, terima kasih semuanya. Sampai ketemu minggu depan. Selamat melanjutkan kursus selanjutnya ya. Iya, terima kasih Romo. Iya. Sampai ketemu lagi Romo. Iya, mari. Terima kasih.